Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat menghadiri perkuliahan kita hari ini. Salawat beriringan salam kita tumpahkan kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah di Administrasi dan Supervisi Pendidikan yaitu Ibu Dr. Novrianti Aksyar MPD. Dan yang teristimewa kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan melakukan presentasi dengan judul Proses dan Peran Guru dalam Supervisi Pendidikan. Di mana anggota dari kelompok 11 yaitu ada Syarifah Aini dengan NIM 21129313 dan saya sendiri Sofi Agustina dengan NIM 21129484. Selanjutnya, untuk pembacaan materi pertama akan disampaikan oleh Syarifah Aini. Kepada Syarifah Aini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Syarifah Aini izin memaparkan materi tentang proses supervisi pendidikan. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut tim pakar manajemen pendidikan 2004, secara umum proses supervisi dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Dalam tahapan perencanaan, supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Pelaksanaan supervisi tanpa diawali dengan perencanaan diduga dapat mengecewakan banyak pihak, selain guru, supervisi, bahkan siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya. Mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang perlu dicantumkan. Di antaranya, 1. Tujuan supervisi. 2. Alasan mengapa kegiatan tersebut diperlukan dan bagaimana metode atau teknik mencapai tujuan yang dirumuskan. Adapun langkah-langkah dalam tahapan perencanaan yaitu 1. Mengumpulkan data melalui kunjungan kelas atau pertemuan pribadi atau rapat staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan yang ada. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan saran-saran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Tahapan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan pelaksanaan ini, Rifai mengemukakan bahwa supervisi mengikuti beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data. Proses supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelebihan guru. Yang kedua, penilaian. Data yang dikumpulkan, lalu diolah, kemudian dinilai. Selanjutnya, deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mendekati kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di dalam kelas dan sebagainya. Yang selanjutnya, perbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Yang selanjutnya, bimbingan dan pengembangan. Dalam pelaksanaan supervisi, supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar dapat diperolehnya atau diterapkan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan evaluasi. Pada akhir supervisi maka akan dilakukan evaluasi. Ini dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasilnya, proses dan pelaksanaannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syarifah Aini. Materi selanjutnya
Akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai peran guru dalam supervisi pendidikan. Pada dasarnya, konsep supervisi pendidikan itu ada karena adanya kebutuhan sesuatu dalam landasan pengajaran dengan cara membimbing guru, memilih metode mengajar, dan mempersiapkan guru untuk mampu melaksanakan tugasnya dengan kreativitas yang tinggi dan otonom seorang guru sehingga profesionalisme jabatan guru terus dapat ditingkatkan. Secara umum, tujuan supervisi pendidikan membantu guru untuk melihat tujuan pendidikan, membimbing pengalaman belajar mengajar, menggunakan sumber belajar, menggunakan metode mengajar, memenuhi kebutuhan belajar murid, menilai kemajuan belajar murid, membina moral kerja, dan menyesuaikan diri dengan masyarakat, serta membina sekolah. Secara umum, tujuan supervisi pendidikan adalah untuk memperbaiki proses pendidikan di sekolah dan membantu guru-guru dalam meningkatkan produktivitas kerja sebagai pendidik dan pengajar. Peranan guru terhadap berhasil tidaknya program supervisi ini adalah sangat besar. Peranan guru dalam supervisi secara lebih rinci dapat ditelusuri dari proses pelaksanaan supervisi itu. Fokus utama dalam pelaksanaan supervisi adalah guru. Di dalam pelaksanaan supervisi, sikap kooperatif guru yang ditunjukkan pada fase perencanaan masih tetap diperlukan. Malahan perlu ditingkatkan kesediaan guru untuk diobservasi dan dianalisis perilaku mengajarnya, serta kesediaan untuk berdialog dengan supervisor harus terus dikembangkan, sehingga guru dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari proses supervisi itu sendiri. Peranan guru dalam supervisi pendidikan apabila ditinjau dari tahap perencanaan, yaitu dalam hal ini diperlukan kerjasama dan keterbukaan dari guru-guru untuk memberikan data-data informasi tentang masalah dan hambatan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas mereka sebagai guru. Peranan guru apabila dilihat dari tahap pelaksanaan, yaitu guru-guru harus menyadari bahwa kehadiran supervisor di sekolah bertujuan untuk membantu dan membina kemampuan guru, bukan untuk mencari kesalahan. Sedangkan pada tahap evaluasi, peranan guru itu eh, memberikan manfaat bagi supervisor dan guru. Supervisor dapat mengetahui target yang telah tercapai dalam peningkatan kemampuan guru dalam hal ini, guru diharapkan dapat menerima hasil dari evaluasi dengan terbuka dan bersedia menerima saran dan arahan dari supervisor untuk perbaikan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jadi, dari pemaparan materi tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa proses supervisi pendidikan terbagi atas 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dasarnya, konsep supervisi itu ada karena adanya kebutuhan sesuatu dalam landasan pengajaran dengan cara membimbing guru, memilih metode mengajar, dan mempersiapkan guru untuk mampu melaksanakan tugasnya dengan kreativitas yang tinggi dan otonom seorang guru, sehingga profesionalisme jabatan guru terus dapat ditingkatkan. Secara umum, tujuan supervisi pendidikan membantu guru untuk melihat tujuan pendidikan, membimbing pengalaman belajar mengajar, menggunakan sumber belajar, menggunakan metode mengajar, memenuhi kebutuhan belajar murid, menilai kemajuan belajar murid, membina moral kerja, menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan membina sekolah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.